Jadi itu masih peluang juga dan banyak banget dikerjakan oleh teman-teman saya contohnya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Catatan Perawat. Di video kali ini kita akan sharing tentang peluang pekerjaan sampingan untuk perawat gitu ya. Nah, ada banyak banget ini kita kasih 10 pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan oleh perawat ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah perawat klinik ya. Jadi selain kita bekerja di tempat pekerjaan utama, misal di rumah sakit, kita juga bisa untuk menyambi di klinik ya. Jadi bisa klinik praktek dokter atau klinik rawat inap gitu ya. Kita sesuaikan saja dengan jam off kita dari pekerjaan utama, yaitu rumah sakit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perawat home visit atau home care. Nah, ini juga peluang banget ini yang sering banyak dilakukan oleh teman-teman, saya juga melakukan gitu ya. Jadi pekerjaan home visit itu apa aja contohnya? Yang pertama, perawatan luka gitu ya. Kemudian yang kedua bisa mengganti selang, bisa selang makan atau NGT, kemudian selang kateter, atau melakukan perawatan personal hygiene, misal memandikan pasien di rumah atau edukasi tentang suction gitu ya. Jadi banyak gitu yang bisa dilakukan untuk di rumah ya, terlebih kota-kota besar gitu ya. Jadi seperti Jabodetabek, permintaan untuk layanan home visit itu cukup tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah freelance sebagai penerjemah atau penulis. Nah, ini juga banyak yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi kita bisa sebagai penulis berita atau penulis blog atau website gitu ya, atau juga sebagai penerjemah gitu ya, misal penerjemah alat kesehatan. Nah, untuk instruksinya kan biasanya masih dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Nah, gimana untuk menerjemahkan oleh langsung tenaga kesehatan gitu ya. Biasanya mereka memakai tenaga kesehatan karena yang mengerti alat kesehatan adalah tenaga kesehatan gitu ya. Itu banyak juga yang daftar gitu ya. Kemudian sebagai blogger atau YouTuber atau konten kreator ya. Sekarang kan zamannya semuanya serba AI gitu ya, semuanya serba video gitu ya. Jadi peluang untuk menjadi YouTuber, menjadi konten kreator itu juga sangat menghasilkan gitu ya. Seperti banyak YouTuber, banyak blogger yang sudah terkenal gitu ya. Mereka itu sebetulnya punya pekerjaan utama gitu ya. Jadi di YouTube itu hanya sampingan, tapi kadang malah justru yang sampingan itu bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar gitu ya. Kemudian yang kelima adalah event organizer gitu ya. Atau bisa dari seminar, mengadakan seminar gitu ya, atau pelatihan, atau kita di situ juga sebagai pembicaranya mungkin, atau sebagai pelatihnya gitu ya, atau mungkin membentuk dengan teman-teman, membentuk suatu tim gitu ya, nanti mengadakan sebuah event organizer gitu ya. Itu juga peluang buat teman-teman kesehatan ya. Oke, kemudian yang keenam adalah jasa sewa alat kesehatan. Ini juga termasuk salah satu yang usaha menggiurkan ya di bidang kesehatan ya, yaitu jasa sewa alkes gitu ya. Contoh yang bisa disewakan apa aja? Yang pertama, tabung oksigen, kemudian bed pasien, kemudian ada mesin suction, kemudian ada mesin nebulizer gitu ya, atau kursi roda bahkan. Jadi banyak yang bisa kita sewakan gitu ya. Ini kan kadang nggak semua orang punya gitu ya, maksudnya punya uang untuk membeli gitu ya. Kadang paling dipakai untuk beberapa bulan, mending nyewa aja gitu kan. Nah, banyak yang seperti itu, masih terbuka lebar. Kemudian yang ketujuh, nah ini jualan online ya. Jualan online ini banyak banget yang melakukan ini. Terutama bukan hanya perawat ya, yang lain juga banyak. Saya sendiri juga sampingannya adalah jualan online juga ya. Jadi jualan online itu bisa dilakukan itu fleksibel gitu ya. Yang penting kita punya barangnya di rumah. Nanti pas kita lepas shift atau pas kita libur, kita bisa unpacking, terus kemudian mengirimnya, kemudian menyetok lagi barang-barangnya gitu. Itu nggak terpaut banyak waktu gitu ya. Kita bisa menggunakan waktu longgar kita gitu ya. Nah, bisa jualan online di mana aja sih? Tempatnya banyak, bisa di Shopee atau Tokopedia, atau dulu ada Bukalapak gitu ya, atau Lazada sekarang juga yang masih eksis gitu ya. Banyak ya yang bisa dilakukan. Atau juga bisa kita pasang di status WhatsApp gitu ya. Jadi nanti orang-orang bisa ngelihat WhatsApp kita dan bisa nanti order. Terus yang paling gampang juga dilakukan, misal kita jualan makanan gitu ya. Nah, kita pajang aja di status WhatsApp kita, open
misal open rendang, PO rendang untuk hari Jumat gitu misal, atau PO kerupuk untuk hari Jumat gitu ya, yang mau sekalian order gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang baca kan yang pingin ya order, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan, nggak rugi juga kita kan, karena PO sistemnya gitu. Jadi itu masih peluang juga dan banyak banget dikerjakan oleh teman-teman saya contohnya ya. Kemudian yang ke-8, nah ini juga bagus nih, menjadi bagian dari ambulan atau tim jasa transfer pasien. Nah ini juga termasuk salah satu yang memberikan peluang atau pendapatan besar. Memang masih jarang gitu ya, tapi ini ada gitu ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah jasa transfer pasien itu ya, dari dalam atau luar kota atau bahkan ke luar negeri. Nah ini teman saya juga ada yang ikut nih seperti ini. Jadi kalau ada transfer pasien misal dari Jakarta ke Bali, dari Jakarta ke Malaysia, Jakarta ke Singapura, itu dia sudah selalu ikut gitu ya, dan itu waktunya bisa fleksibel juga. Nanti juga mungkin kalau berbenturan dengan jadwal jaga di rumah sakit, biasanya nanti akan tukaran gitu ya, tukaran dinas gitu maksudnya. Kemudian yang ke-9, beternak. Nah, ini juga salah satu usaha sampingan yang menggiurkan, cuman ini ya butuh butuh keberanian, karena ini sifatnya beternak itu kan bisa untung bisa juga rugi gitu. Kita harus pandai-pandai untuk menghitung gitu ya, atau untuk menakar sebelum kita terjun ke usaha beternak gitu ya. Itu bisa banget dilakukan. Banyak yang perawat di rumah punya kambing, punya ayam, punya bebek, gitu banyak gitu ya yang melakukan ini dan sudah menghasilkan gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah usaha penitipan hewan peliharaan. Nah, ini juga salah satu usaha yang cukup menjanjikan gitu ya. Hewan peliharaan yang kadang sering dititipkan itu adalah kucing contohnya ya. Jadi kalau yang punya hobi kucing atau hobi yang lain gitu ya, itu bisa juga membuka jasa penitipan. Bikin saja misal akun Instagram jasa penitipan hewan gitu ya. Nah, nanti biasanya kalau orang butuh, nanti orang akan menghubungi kita gitu ya. Yang penting kita punya kandangnya, kita punya keterampilan merawat hewan tersebut, kemudian kita menyediakan pakannya segala macam. Nah, nanti insya Allah bisa banget ini dikerjakan gitu ya. Jadi itu ada 10 ya pekerjaan sampingan atau peluang pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan oleh teman-teman perawat ya. Dan ini sudah banyak yang membuktikan, jadi nggak usah khawatir pekerjaan perawat, wah pendapatannya misal hanya segitu gitu ya, aku berasa kurang gitu ya. Ayo lakukan pekerjaan sampingan-sampingan yang sudah saya sebutkan tadi, insya Allah bisa menambah penghasilan teman-teman perawat gitu ya. Oke, sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.